Kita menerbitkan sertifikat hak milik baru, sementara sertifikat hak milik awalnya itu berada di lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan keuangan atau lembaga penjaminan, gitu ya. Sertifikat hak milik tersebut dijadikan jaminan untuk, misal, apakah untuk meminjam sejumlah dana dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik. Lalu diajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat hak milik yang baru. Alasan apa ia mengajukan? Apakah yang saya tangkap adalah bisa saja toh dia mengajukan permohonan sertifikat hak milik baru tersebut diterbitkan karena sertifikat hak milik yang lama tersebut hilang. Dan untuk membuat permohonan agar diterbitkan sertifikat hak milik baru, banyak prosedurnya. Di antaranya kita harus membuat laporan kehilangan ke kantor kepolisian setempat. Dan untuk memenuhi syarat serta ketentuan dan administrasi yang harus dilengkapi untuk membuat laporan atas kehilangan sertifikat hak milik tersebut juga banyak. Di antaranya adalah ada surat keterangan dari kelurahan memang benar objek tanah tersebut berada di kelurahan tersebut. Dan bahkan si pemohon harus dilakukan BAP, ya, atau berita acara pemeriksaan di BAP oleh kepolisian bahwasanya menyatakan benar sertifikat hak milik tersebut adalah hilang, dan bahkan dilakukan sumpah, ya, terhadap si pemohon menyatakan benar bahwasanya sertifikat hak milik tersebut hilang. Dan juga bahkan si pemohon harus menerbitkan ke sejumlah media massa untuk menyampaikan tentang atas kehilangan sertifikat hak milik tersebut, diumumkan ke halayak ramai. Sebagai bentuk penyampaian tersebut disampaikanlah melalui media massa dalam beberapa kali dalam beberapa bulan. Ketika terpenuhi syarat itu, maka BPN menerbitkanlah sertifikat hak milik baru, tentunya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, termasuk biaya-biaya yang timbul atas permohonan sertifikat hak milik baru tersebut. Nah, ini menurut saya kok bisa terbit sertifikat hak milik baru? Biasanya sertifikat hak milik yang lama hilang. Nah, ketika sebenarnya ia tahu sertifikat hak milik tersebut berada di, anggap di lembaga pembiayaan, lembaga keuangan, dan dijaminkan atau dijadikan hak tanggungan terhadap permohonan peminjaman sejumlah uang di bank misalkan begitu, lalu dia ingin menganggap bahwasanya diikhlaskan sajalah gitu sertifikat hak miliknya berada di bank gitu kan, agar saya juga tidak mengangsur terhadap sisa-sisa utang yang saya pinjamkan di bank, maka ini berbahaya terhadap si pemohon karena bisa saja ia dilaporkan atas perbuatan pidana dengan memberikan keterangan-keterangan palsu. Bisa saja ia memasukkan dokumen-dokumen dan ia bisa saja terlibat dalam memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dan ini termasuk dalam ranah pidana. Nah, ini bisa saja implikasi hukumnya sampai ke sana, tapi mudah-mudahan tidak, ya.